Monggo berikutnya. Ternyata pembelajaran berdiferensiasi itu adalah pembelajaran yang berpihak kepada murid yang bisa pembelajarannya itu kita sesuaikan dengan minat anak dan juga kesenangan siswa. Terus. Ternyata pembelajaran berdiferensi itu berpihak pada murid. Jadi guru itu memetakannya dengan kebutuhan belajar murid. Ternyata pembelajaran berdiferensiasi itu memenuhi kebutuhan murid dengan memberikan motivasi dan juga memberikan fasilitasi untuk murid. Terus. Ternyata pembelajaran berdiferensiasi itu berpihak pada murid yang dimana disesuaikan dengan kemampuan murid. Jadi murid butuh apa disesuaikan dengan kemampuannya. Terus. Ternyata pembelajaran berdiferensiasi itu adalah pembelajaran yang memenuhi kebutuhan murid, di mana murid dapat memilih proses atau kegiatan pembelajaran sesuai dengan minat dan kemampuannya. Terus. Ternyata pembelajaran berdiferensiasi itu membuat guru menjadi fasilitator guna mengakomodir kebutuhan siswa-siswanya. Terus. Ternyata pembelajaran berdiferensiasi itu mencakup kebutuhan belajar murid yang akan mencukupi kebutuhan belajar murid. Terus. Ternyata pembelajaran berdiferensiasi itu membuat kelas menjadi lebih hidup, lebih menyenangkan karena kita belajar itu sesuai dengan minat dan bakatnya. Pembelajaran berdiferensiasi itu menciptakan berbagai banyak alur yang mana mengakomodir perbedaan peserta didik yang nantinya akan dipenuhi sesuai kebutuhan masing-masing. Monggo terus. Ternyata pembelajaran berdiferensiasi itu memberi keleluasaan pada murid sesuai dengan minat dan potensi dan profil belajar siswa. Ternyata pembelajaran berdiferensiasi itu diawali dengan mengenali karakteristik murid. Pembelajaran berdiferensiasi berpihak pada murid dengan memberikan perlakuan yang berbeda kepada anak, disertai dengan fasilitas yang berbeda pada setiap anak. Ternyata pembelajaran berdiferensiasi itu adalah anak bebas memilih sesuai kebutuhannya sendiri dan anak itu adalah aktor utama di setiap pembelajaran. Pembelajaran berdiferensiasi itu ternyata bertujuan untuk memenuhi kebutuhan murid, karena kebutuhan murid yang beragam itu maka dari segi kesiapan, dari segi minat dan dari segi akhirnya produknya yang dihasilkan juga berbeda. Maka berdiferensiasi itu untuk memenuhi keberagaman itu dan tentunya berpihak pada murid. Ternyata pembelajaran berdiferensiasi itu bisa diterapkan pada mata pelajaran apapun dari jenjang rendah sampai jenjang tinggi. Ternyata pembelajaran berdiferensiasi itu pembelajaran yang memenuhi kebutuhan setiap masing-masing individu murid dengan menghasilkan konten yang berbeda, produk yang berbeda, prosesnya pun juga berbeda dengan tujuan pembelajaran yang sama. Ternyata pembelajaran berdiferensiasi itu pembelajaran yang sangat berpusat kepada murid, membagi dan mengelompokkan siswa sesuai dengan minat, bakat, dan sesuai karakteristik serta gaya belajar siswa. Ya, terima kasih semuanya sudah mencoba merefleksi bahwa kita bisa menarik benang merahnya, bahwa pembelajaran diferensiasi itu ternyata memang satu, membedakan sesuai dengan minat, bakat, dan gaya belajar siswa didik kita. Terus yang kedua, dari perbedaan tersebut itu bisa untuk mencapai tujuan
yang sama. Terus ketiga, dengan pembelajaran diferensiasi, kita bisa membuat pembelajaran kita di sekolah, di kelas lebih menyenangkan, lebih menggembirakan, sehingga tidak ada siswa kita yang takut datang ke sekolah, takut datang ke kelas kita, merasa kita tidak mampu untuk belajar. Sehingga tujuan pendidikan nasional kita bahwa sekolah yang menyenangkan, slogan belajar itu bermain dan bermain itu belajar, bisa tercapai. Itu ya? Bisa sepakat semuanya?